panik itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami sore-sore wisi amri wa hurmatan lisani yaqulu. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustaz Burhan Khairuddin, sarjana pendidikan Islam. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Masjid Baitul Iman dan pengurus takmir Masjid Baitul Iman, serta PCM dan kantor layanan Lazismu Semarang Barat yang telah mensupport kami dari segi materi maupun non materi. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat kesehatan, yang mana nikmat-nikmat itu adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliau lah kita bisa mengenal agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, dan semoga kelak kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaatnya beliau dia di akhir di yaumul akhir. Pada malam kali ini kajian teras milenial pada hari Kamis 23 Februari 2023 akan membahas terkait surat An-Nas. Kemarin layarnya dijuduli Mas. Ini wis tak kalau ngubah. Tengah-tengah malah masih tanya Mas. Jadi dijuduli mana sisi lain dari surat An-Nas. Tengah-tengahnya no gambar setan ini. Tak mungkin pengkapatannya menciptakan persepsi yang kurang mengenakan. Jadi apa? Cuman menurut saya kurang pas kalau saya kayak alami. Apa jadi? Karena kreativitasnya itu luar biasa teman-teman dari IT dari MM Semarang Barat. Alhamdulillah. Pada malam kali ini akan membahas terkait surat An-Nas, yang mana nanti surat An-Nas itu sebenarnya salah satu surat pendek yang biasanya mudah dihafal, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa dalam sekali bagi manusia itu sendiri, karena itu adalah salah satu obat, salah satu surat yang digunakan untuk pengobatan. Salah satu yang digunakan untuk pengobatan ruqyah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustaz Burhan Khairuddin, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatannya pada
manisnya Islam, manisnya iman, dan menikmati hidangan yang ada. Tentu saja nikmat sehat ini hal yang harus kita syukuri. Karena kebetulan sejak minggu sore kemarin setelah pengajian Al-Fatihah di PCM itu, asar tiba-tiba badan saya gigil. Asar sampai hari Rabu belas nasi nggak masuk. Ini nak diet lumayan itu, turun sekian kilo. Nah itu sejak hari sore petang sampai hari Rabu itu nasi tidak masuk. Tak makan rasanya kok nggak ada rasanya. Covid tapi kok sudah habis musimnya. Nggak ada rasanya gitu. Maka nasi itu pahit sampai hari Rabu. Terus Kamis akhirnya tak digunakan untuk periksa, dikasih obat. Alhamdulillah dapat 5 macam obat, lumayan juga. Nah dengan minum obat itu alhamdulillah ternyata ada obat penambah nafsu makan, sehingga tadi sudah lumayan lah, sehingga bisa menghadiri belajar bersama dengan teman-teman di sini, saling berbagi ilmu, sehingga semoga dengan nikmat sehat yang Allah berikan ini dapat menambah barokah, dan kelak di akhirat dapat menjadi bukti bahwa kesehatan kita tidak disia-siakan. Amin. Kedua kalinya salam kita sajar pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya tak hanya kita tunggu, namun kita jemput, kita pantaskan diri, apalagi kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya nanti. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang bersama mengenai tafsir dari surat An-Nas. Ini sebenarnya saya mau mulai menyentuh ranah-ranah ke tafsir surat-surat pendek. Ini sudah ketiga kalinya anak saya khawatir. Biasanya kalau tema anak hujan. Pertama hujan dulu, jadi bismillah gak hujan, alhamdulillah gak hujan. Jadi biar kita semakin mendalami makna-makna ketika sholat ini, bacaan nasi bisa sambil merenung, bisa memahami. Jadi yang tentu saya sampaikan di sini nanti bukan lebih banyak ke arah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya, namun lebih pemaknaan ke kata-kata. Surat An-Nas ini diturunkan bersama dengan Al-Falaq. Makanya dua surat ini sering disebut dengan istilah surat apa? Al-Mu'awwidhatain. Artinya apa? Yaitu dua surat untuk memohon perlindungan. Karena depannya sama-sama Qul a'udzu. Wah Mas Arifin nek imami mandek kok jane Qul a'udzu, bingung mau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Mandek. Binas apa bin falak? Nah, bingung. Depannya sama-sama Qul a'udzu. Maka disebut Al-Mu'awwidhatain. An-Nas dan Al-Falaq ini diturunkan bersamaan. Sedangkan dalam Al-Quran urutannya adalah yang terakhir, yaitu 114. Dan saya rasa sudah pasti dari kita semua sudah banyak yang menghafal surat ini, karena sejak kecil itu sudah banyak diajarkan surat An-Nas ini. Kita coba bedah bareng di sini. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul itu artinya katakanlah. Qul katakanlah wahai Muhammad. Qul katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung bi rabbi kepada Tuhan. Bukan seperti ada yang ngomong bi rabbi. Bi kan artinya dengan. Kenapa kok jadi
kepada. Bi itu termasuk namanya kalau dalam bahasa Arab huruf. Huruf itu tidak mempunyai arti ketika tidak ada kalimat yang menggandengnya. Ba tidak ada artinya apa? Enggak ada. Tapi ketika disandingkan, maka artinya akan mengikuti sandingannya itu. Birobbi, kepada Tuhan. Jadi bukan dengan Tuhan. Birobbi, kepada Tuhan. Kenapa kok jadi Robbi? Bukan birobba atau birobbu? Karena ada bi itu namanya adalah huruf jar. Sehingga kata Robbun menjadi majrur, menjadi Robbi. Nah, kalau depannya ada bi dengan tahu misalkan, itu kata sahabat belakangnya pasti menjadi kasroh, birobbi. Contoh lainnya lagi dalam surah misalkan Al-Falaq misalkan, qul a'udzu birabbil falaqi, pasti falaqi. Jadi meskipun biasa diwakaf qul a'udzu birabbil falaq, kemudian suruh nulis tidak usah bingung. Karena depannya ada bi, pasti falaqi. Enggak mungkin falaku atau falaqo. Birabbi. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, an-nasi, manusia. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, malikin nasi, raja manusia, ilahin nasi, sesembahan manusia. Pertama, Robbun, artinya Tuhan. Kemudian malikun, raja, dan ilahun, sesembahan. Ini sejatinya sama. Maka sering di kalangan kita kemudian biasanya ada istilah tauhid rububiyah, ada istilah tauhid uluhiyah, ada istilah tauhid uluhiyah. Robbun ini adalah menerangkan bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, Tuhan itu sebagai pemelihara. Nah, Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan sebagai pemelihara. Selain mencipta, Allah juga memelihara. Kalau manusia biasa mencipta hanya mencipta. Contoh yang menciptakan mic ini misalkan pabrik mana ini? Made in China. Tahu made in mana misalkan ini? Setelah pabrik ini buat mic ini, setelah didistribusikan sudah lewat masa garansi, maka segala kerusakan akan ditanggung oleh Masjid Baitul Iman. Tidak bisa ditanggung oleh pihak pabriknya. Nah itu mereka hanya mencipta saja. Itu pun menciptanya bukan secara hakikat ya. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluknya itu tidak hanya menciptakan. Tak ciptakan Mas Agus, wis jarke. Tidak kayak gitu. Menciptakan saya, kemudian sudah biarkan ben urip ning dunya sekarang-karepe mangan yo mangan, ora yo ora, kelamben yo kelamben, ora yo ora. Tidak kayak gitu. Tapi dipelihara oleh Allah di rumah gampangane. Nah, itu Allah selain menciptakan juga memelihara. Itu makna dari Rabbun. Termasuk mengatur rezekinya. Masuk masih mengatur apa? Ngatur jodoh juga. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditentukan di situ. Nah, jadi termasuk makna dari Rabbun adalah itu, mencipta, memelihara, mengatur rezeki. Nah, itu makna dari Rabbun. Kemudian yang kedua, malikin nas. Malikin nas, malik itu adalah raja dari manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai raja dari manusia, penguasa, pemilik. Ada kalau di Al-Fatihah kan ada maliki yaumiddin. Kalau maliki
yang memiliki. Sedangkan maliki itu raja yang merajai. Karena tidak semua raja itu memiliki. Tidak semua raja itu menguasai. Contohnya misalkan ada yang hanya sifatnya simbolis. Misalkan contohnya apa, yang kerajaan apa namanya, negara yang pemimpin negaranya hanya simbolis saja gitu, kan ada itu keraton. Nah, selain ada beberapa yang hanya simbolis saja, itu ada. Namun Allah itu ya raja sekaligus penguasa yang memiliki itu, raja dari segala raja, Malikin Nas. Jadi menguasai. Kemudian yang ketiga Ilahin Nas, sesembahan manusia. Ini kenapa kemudian kok harus berurutan? Tidak boleh dibalik-balik. Kenapa kemudian Allah tidak berfirmannya tidak dari Qul a'udzu bi ilahin nas, Rabbin nas, kemudian Malikin nas, atau Qul a'udzu bi Malikin nas, Ilahin nas, Rabbin nas, atau dengan Qul a'udzu bi ilahin nas, Malikin nas, Rabbin nas. Kenapa urutannya kok kemudian Allah mengurutkan di situ Qul a'udzu bi Rabbin nas, Malikin nas, baru Ilahin nas? Kira-kira kenapa ini? Kenapa harus tunjukkan Rabbun dulu, baru Malikun, baru Ilahun? Ini kalau dalam filosofi yang ada di Indonesia itu sering disebut dengan istilah, contohnya ini analogi saja, seperti ibarat sandang pangan papan. Sering kita dengar ya, sandang pangan papan. Sandang pangan papan ya tidak boleh dibalik-balik. Boleh nggak usir itu? Papan dhisik, baru sandang pangan. Pertama sandang, pangan, papan. Sandang itu apa sandang? Pakaian. Kedua pangan, makan. Ketiga baru papan. Ketika kita belum punya pakaian dan perut sedang lapar, maka prioritaskan boleh pakaian dhisik, baru cari makan. Bener masuk angin. Kemudian setelah cari makan, sudah tutup aurat, kemudian mendapatkan makanan, baru rumah. Maka papan itu di urutan yang ketiga. Sandang, pangan, papan. Harus urut, tidak boleh kemudian malah cari rumah dulu sedangkan perutnya masih kosong. Itu harus urut. Begitu pula ini urutan tadi. Qul a'udzu birabbin nas dulu, baru Malikin nas, baru Ilahin nas. Tidak dibalik dulu, tidak Ilahin nas dulu, kemudian Malikin nas, baru Rabbin nas. Ini mungkin kalau bagi guru ini bisa untuk guru atau orang tua, ini bisa untuk metode pendidikan yang Allah contohkan dalam surat An-Nas. Kita lihat contohnya, Rabbun itu tadi maknanya adalah mencipta, memelihara, termasuk mengatur rezeki gitu ya. Kemudian Malikun itu artinya menguasai, menunjukkan kekuasaannya, merajai. Dan yang ketiga baru Ilahun, sembahan, hanya ditaati. Semisal bagi seorang pendidik atau orang tua, itu ketika ingin ditaati oleh anaknya, ingin ditaati oleh muridnya, maka harus urut dulu. Tidak boleh langsung pakai Malikun. Artinya apa? Menunjukkan kekuasaannya. Aku guru loh, anu aku. Tidak bisa seperti itu. Harus tunjukkan dulu Rabbun, bukan Rabbun gitu maksudnya. Tiru Allah ini loh. Allah itu tunjukkan Rabbun dulu. Maknanya apa? Memelihara dulu, ngopeni dulu. Nek ada anak, maka anaknya ngopeni dhisik. Disangoni, dihormati. Baru kita tunjukkan kekuasaannya. Aku
sudah di rumah dulu. Guru ke murid pun demikian. Di rumah dulu diperhatikan. Dibully, kenapa dibully? Diperhatikan. Maka kemudian setelah itu tunjukkan kekuasaannya. Ini guru BK kamu. Pasti kemudian setelah itu kayak ngomong tidak sholat duha, pasti ikut. Nah, jadi ini urutannya tidak boleh terbalik. Malikun menunjukkan kekuasaan dulu, baru kemudian robun, rumati. Kalau kita tidak sampai tahap ilahun yang disembah kan, ilahun itu hanya milik Allah saja. Tapi ini hanya sebagai contoh saja, harus robun dulu, kita memelihara dulu, memperhatikan anak dan sebagainya. Baru kemudian malikun tujuan kekuasaannya. Yang ketiga baru ilahun tadi. Begitu pula pemimpin ke anggota, pejabat ke rakyat dan seterusnya. Jika ada yang salah, mungkin pola itu yang kurang tepat. Kita sering baca surat An-Nas, tapi kadang mungkin terlewati perkara sekecil ini. Ilah sampai mana tadi? Ilahin nas ya. Ilahin malikin nas, kemudian ilahin nas tadi. Yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min itu maksudnya disebut juga dengan huruf jar. Min syarri, aslinya itu syarrun, tapi karena depannya ada min, jadinya syarri. Dari syarri, kejahatan, al-waswasi, waswas, bisikan. Ini dimanai oleh para ulama dengan dan kesuat bisikan ini bisikan setan gitu. Malah di Quran terjemah langsung ketemunya pasti dari kejahatan bisikan setan gitu langsung. Al-waswasi. Kenapa dinamakan dengan kata ganti waswas di sini? Karena waswas itu selalu datang terus. Sumya bil hadati likasroti malah bisa tilah. Jadi karena setan itu selalu mengupgrade kemampuannya terus, memperbarui kemampuannya terus untuk membisiki kita, supaya kita senantiasa merasa was-was, merasa khawatir, merasa takut. Nah itu apa namanya? Setan saja mengupgrade terus gitu dengan apa namanya? Demi untuk menggoda manusia ngejak ning neraka. Itu diupgrade terus. Setan sing godo santri karo setan sing godo kiai iki yo beda kualitasnya. Seandainya kalau setan sing godo santri kayak setan sing godo kiai, kiai gampang ngatasinnya. Kayak iki kelasnya beda. Setan sing godo murid karo setan sing godo guru itu juga beda. Guru juga punya setannya. Setan yang menggoda orang tua dengan setan yang menggoda anak itu beda. Sing beda anak paling di bawah 5 tahun paling gur kuntilanak gelantungan ning wit. Kalau saya melihat itu paling tak bala matu. Ya, kecuali maksudnya. Tapi kualitas setan yang menggoda saya bukan lagi horo-horo yang gantungan kayak gitu lagi. Wis bisiki. Rezekimu sangat bro. Itu berat dah itu. Arep bojomu pakani opo? Wah itu bisikannya curcol. Bisikan setan. Oh. Nah, apalagi itu bisikan-bisikan setan seperti itu. Maka apa namanya? Setiap hamba itu punya cobaannya masing-masing gitu. Jadi jangan pikir ustaz ya siapapun itu tanpa ada godaan setan. Ada namanya jin korin itu ya, sejak kecil bersama dengan kita. Termasuk jika misal suatu saat kok Mas Agus melihat neng pojokan lapangan kok pernah melihat kayak saya gitu, termasuk persis sak suarane, persis sak perawakane, pelambine, tingkah polae persis dengan saya.
Itu namanya jin korin. Ngapain tadi pojokan sana? Jin korin, karena jin korin sejak lahir bersama kita. Lihat bagaimana tingkah kita dan sebagainya. Nah, sehingga yang mungkin sering dianggap oleh orang penampakan. Nah, dianggap oleh orang ketika orang sudah wafat, dikuburkan, aku mau merobek gentayangan bahasanya ya. Itu adalah jin korinnya. Maka bisa persis plek. Nah, karena apa namanya yang selalu bersama tadi. Nabi Muhammad juga punya, namun bedanya jin korin Nabi Muhammad itu sudah menjadi baik, sehingga hanya mengatakan Nabi Muhammad untuk kebaikan terus. Nah, itu keuntungannya di situ. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan al-khannas yang bersembunyi. Kalau kecil kita sering main apa namanya itu? Nah, petak-umpet itu. Kalau di desa saya dulu namanya jim-jiman. Jim itu sebenarnya jin. Dulu saya nggak tahu maknanya. Yes. Nggak tahu maknanya. Ternyata itu orang desa sudah lebih tahu tafsir surat An-Nas. Baru tahu saya maknanya. Jadi karena memang konsepnya setan menggoda manusia, itu seperti mainan petak-umpet tadi. Kan kita fokus jaga tiang. Nah, teman kita yang sebelumnya itu anggap aja setan gitu. Ya sebelumnya anggap aja setan. Kemudian ketika kita lengah sedikit, maka setan tadi akan datang ke tiang itu loh. Nyentuh tiang gitu kan. Kan berarti kita kalah kalau udah kayak gitu. Nah, konsep setan kayak gitu ternyata. Kita lengah, dia datang. Jadi hampir sama kan, apa namanya itu jempol atau apa ya? Kalau saya jim gitu dulu, anak kecil. Tapi sama lah, petak-umpet. Nah itu lah, tapi akan pergi ketika hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hati kita ingat kepada Allah, maka setan tidak akan mengganggu lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Ini bisikan terus. Nah ini dari surat An-Nas ini meskipun belum tak terangkan surat Al-Falaq, namun saya sampaikan dulu, tak spoiler dulu, disclaimer. Kalau surat Al-Falaq, surat An-Nas ini Allah ingin menunjukkan bahayanya satu penyakit, satu penyakit, ingin menunjukkan bahayanya satu penyakit saja. Allah sampai menunjukkan 3 sifat kekuasaannya. Sekali lagi, Allah ingin menunjukkan bahayanya satu penyakit saja. Allah sampai menunjukkan 3 sifatnya. Satu penyakit itu apa tadi? Al-waswas, bisikan-bisikan. Dengan menunjukkan 3 sifatnya, yaitu Rabbun, Allah yang memelihara, Malikun, Allah yang merajai, dan Ilahun, Allah yang patut disembah. Sampai menunjukkan 3 sifatnya. Sedangkan dalam surat Al-Falaq, untuk mengatasi 3 penyakit, Allah hanya cukup menunjukkan 1 sifat kekuasaannya saja, yakni Al-Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. 3 penyakit itu apa saja? Yaitu min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah zat yang penyihir di situ. Dari kejahatan penyihir, Allah itu hanya menunjukkan 1 kekuasaannya. Bedanya apa lagi? Dari Al-Falaq itu kejahatan dari eksternal. Sedangkan Anas ini godaan dari dalam, internal. Dari diri kita sendiri. Al-waswas kan munculnya dari kita, baru dibumbun-bumbuni oleh setan yang membisikkan di dalam dada manusia.
Yaitu siapa yang membisikkan dalam dada manusia? Minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Kata jin ini semakna satu akar kata dengan mungkin bagi yang perempuan ketika hamil itu dari bahasa Arab ya, hamala, artinya gembol itu membawa. Hamil kan membawa. Itu hamil. Ketika hamil itu kan bayi itu bayi kecil namanya apa itu? Janin. Kenapa dinamakan janin? Karena tersembunyi, tidak terlihat toh janin. Pakai apa namanya? USB. Oh, USG. USG aja kan blur gitu toh. Nggak kelihatan jelas toh. Dinamakan janin itu dari bahasa Arab karena nggak terlihat. Kemudian bahasa Arabnya surga apa? Jannah. Jannah pun itu sebenarnya artinya adalah kebun. Misal di sini Masjid Baitul Iman, depan ada pohon mangga, syukur, daunnya lebat, Masjid Baitul Iman menjadi tidak kelihatan. Nah, menjadi akhirnya tersembunyi. Surga pun demikian. Kenapa dinamakan jannah? Karena masih tersembunyi, tidak diperlihatkan. Nah. Majnun artinya apa? Orang gila. ODGJ ya? Nah, kemarin itu orang nyebut gila. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan ya? Orang dengan gangguan jiwa. Orang dalam orang dengan. Terus apa itulah? Nah itu majnun pun demikian. Satu akar kata dengan jin tadi. Apakah majnun terganggu jin? Bukan. Maknanya apa? Tertutup apanya? Akalnya. Majnun, maka dinamakan bahasa Arabnya orang gila adalah majnun karena tertutup akalnya. Nah itu jin itu juga demikian, tertutup dari indera kita, nggak bisa kita melihat jin, dan tidak usah kita nyoba-nyoba untuk pengen melihat jin. Saya pengen lihat jin, pengen lihat setan, nesu delok kocok berkaca, wah itu wujud sebenar-benarnya setan. Nah, jadi yang memberi kita bisikan tadi ternyata adalah minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia. Kadang-kala yang menggoda kita itu bisikan dari jin. Di sisi lain juga kadang manusia. Boleh jadi teman sendiri, orang lain atau siapapun yang kadang bisikin. Sogem ning masjid iki lapo. Boleh duit kalau lo kerja. Itu juga bisikan itu. Tapi caranya ditapuk. Nah itu kadang-kala seperti itu. Bisikan itu muncul dari manapun. Nah kembalinya ke hati kita. Bagaimana merespon akan bisikan-bisikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa mungkin itu saja mengenai mana dari surat An-Nas yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.